Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yang semangat dong, satu kali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu lanjutkan mengabsen, Ibu di sini sebagai guru baru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Erina Nur Kamila, alamat di Cibungur, Purwakarta, kuliah di STAI Dr. KHZ Mutakin, Purwakarta. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang giliran kalian ya memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari yang paling depan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devilia Agusti, Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kamila dari Izin memperkenalkan diri, nama Mulyani Yulianingsi dari Ciwarea. izin memperkenalkan diri, nama Marwa Mu'minah dari Ciganea. Oke, terima kasih ya. Sekarang Ibu akan melanjutkan mengabsen. Dia Kamila, Hadiro, Devilia Agisti, Hadiro, Marwa Mu'minah, Hadiro, Mulyani Yulianingsi, Hadiro, Rizal Sabila, Biro. Alhamdulillah. Alangkah baiknya kita sebelum melanjutkan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Kak, ini di sini siapa? Saya Bu. Oke, Teh, pimpin ya doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati mulai. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit materi untuk pertemuan minggu yang akan datang. Ada yang tahu materi apa? Tidak. Tidak. Yaitu tentang surat An-Nasr. Siapa yang tahu arti surat An-Nasr? Acungkan tangannya. Ayo, siapa yang tahu? Bu. Ayo, siapa? Teh Mulyani. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Oke, anak pintar. Ada yang tahu ayatnya berapa? Ada berapa? Acungkan tangan. Saya Bu. Ayo, berapa? Ada 3 Bu. Oke, anak pintar, bagus. Diturunkan di mana? Siapa yang tahu? Di Madinah, Bu. Oke, anak pintar. Alhamdulillah ya, semuanya sudah hafal arti ada berapa ayat dan diturunkan di mana. Nah, nanti sama Ibu akan dibagi kelompok ya di minggu yang akan datang. Nah, sekarang kalian tujuan ke sekolah itu untuk apa sih? Belajar atau bermain? Belajar, Bu. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya bisa ya, Pak? Oke, bagus. Niatnya harus bagus ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Belajar ke sekolah itu tujuannya untuk mengetahui atau mempelajari apa yang kita tidak ketahui. Ya, bagus. Terima kasih. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi surat An-Nasr. Surat An-Nasr yaitu merupakan surat Al-Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surat ini terdiri dari 3 Ayat. dan
Lalu kita akan membaca bersama-sama ya. Iya, Bu. Kita nulis ya, Bu? Iya, tulis. Tulis ya. Iya, Bu. Bu, nulisnya di rumah boleh nggak, Bu? Harus di sini ya. Ada pensilnya, Bu. Masa sekolah nggak bawa pensil? Dicuri Bu kayaknya. Sama yang di pojok. Ayo siapa? Gak boleh gitu ya. Aku berdiri, Bu. Oke, ada yang udah tulisnya? Dikit lagi, Bu. Oke, silakan Ibu tunggu ya. Sudah? Oke, baik. Kita baca bersama-sama ya. Tamu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Nah, nanti kalian hafalkan ya di rumah. Ya, Bu. Alhamdulillah ya, bacaan kalian sudah lumayan bagus, tapi kalian harus tetap menghafal dan belajar lagi surah An-Nasr agar bacaan kalian itu benar-benar bagus, oke? Oke, Bu. Nah, adapun pesan atau pokok yang terkandung dalam Quran surat An-Nasr ini, yang pertama yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang
dosa yang peristiwa yang menggembirakan. Yang ketiga yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar bertaubat dan meminta ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya. Yang terakhir yaitu bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia adalah berusaha dan berdoa. Nah, salah satu contoh sikap surah An-Nasr yaitu selalu bersikap sabar dan bersyukur. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah mengerti, Ibu ada sedikit nyanyian ya. Ya, Bu. Bisa berdiri dong. Bisa dong, Bu. Oke, berdiri ya semuanya. Ya, berdiri. Ibu dulu ya. Siapa yang tahu arti surah An-Nasr? Ayo. Siapa yang tahu arti surah An-Nasr? Aku. Arti surah An-Nasr yaitu pertolongan. 3 ayat yang turun di Madinah. Sore. Sekarang Bareng-bareng, Bu. ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siapa yang tahu arti surah An-Nasr? Aku. Siapa yang tahu arti surah An-Nasr? Aku. Arti surah An-Nasr yaitu pertolongan. 3 ayat yang turun di Madinah. Sore. Alhamdulillah, silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah Ibu jelaskan semua materi pembelajaran tadi, mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Baik, Bu. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Insya Bu. Allah. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apa arti dari surah An-Nasr? Pertolongan. Ada yang tahu arti ayat ke-1 surah An-Nasr? Aku. Apa? Mulyani? Apabila telah datang pertolongan Allah. Iya, betul. Dan kemenangannya ya. Ada yang tahu arti ayat kedua? Aku, Bu. Oke, silakan ya. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Iya, betul. Arti ayat ketiga siapa yang tahu artinya? Bu. Silakan Marwa. Artinya, maka bertasbihlah dalam dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Ya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat.
berarti dari ayat Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang kalian apakah ada yang mau bertanya? Aku, Bu. Oke, baik ya. Bu, kisah apa sih, Bu, yang diceritakan dalam itu surah An-Nasr? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sama, Bu. Jadi dalam surah An-Nasr itu menceritakan tentang kemenangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada menguasai kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad SAW dan pasukan Islam dari Madinah sangat disegani oleh orang-orang kafir Mekah yang dulu memusuhinya. Semua kemenangan itu berkat pertolongan dari Allah. Kaum muslimin bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini dengan memanjatkan puji dan istighfar, memohon ampunan. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, menerima wahyu dari Allah untuk berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan beragama Islam. Pada saat itu, penduduk Mekah menyembah patung atau berhala ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Penduduk Mekah menentang bahkan menguasainya. Tidak itu saja, mereka akan membunuh Nabi dan para pengikutnya. Penduduk Madinah cukup ramah. Mereka membantu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Orang Islam yang berpindah dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Sedangkan orang Islam di Madinah yang menolong disebut kaum Ansor. Iya. Mereka bersaudara hidup rukun menjadi negara Islam yang dikepalai Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menyiarkan agama Islam dengan aman. Agama Islam berkembang dengan pesat sampai ke kota-kota sekitarnya. Tapi ternyata penduduk Mekah tetap saja menyembah berhala di sekeliling Ka'bah. Penduduk Mekah tetap saja menyembah berhala di sekeliling Ka'bah. Setelah beberapa tahun, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya menjadi rindu kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Mendengar berita itu, orang kafir Mekah bermaksud menghalang-halangi keinginan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW mempersiapkan 10.000 prajurit untuk merebut kota Mekah dan Ka'bah. Para prajurit menuju Mekah dengan membawa senjata hanya untuk berjaga-jaga. Mereka tidak menghunusnya karena niatnya untuk melaksanakan ibadah haji, bukan untuk berperang. Melihat tentara yang banyak, penduduk Mekah ketakutan dan meminta ampun kepada Nabi. Kota Mekah terharu dan berbondong-bondong masuk agama Islam secara sukarela. Sebelum Nabi dan para sahabat menunaikan haji, beliau memerintahkan prajurit menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Kemenangan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan itu juga disebut Fathul Makkah, artinya terbukanya kota Makkah ya. Pantas saja jika surah ini disebut dengan surah An-Nasr, yang artinya pertolongan. Terhadap pertolongan ini, Nabi dan sahabat mensyukuri dengan banyak memuji, bertasbih kepada Allah, serta memohon ampun, membaca istighfar kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat. Dari kisah dalam surah An-Nasr ada hikmah bahwa orang yang bersabar dan mau memaafkan pasti akan menang. Orang zalim pasti akan kalah. Segala nikmat adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri dan dengan memujinya, bertasbih dan istighfar. Nah, itu kisah yang tadi Ibu ceritakan, bahwasanya orang yang bersabar dan memaafkan itu pasti akan
oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah, dan insya Allah jika kalian seorang pemaaf, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, kalian mau tidak masuk surga? Maka dari itu kita harus jadi seorang pemaaf yang bersabar. Oke, baik anak-anak, sekarang ibu akan membagi kelompok ya. Ibu dibagi kelompok menjadi dua kelompok maksudnya. Ibu pilih aja ya. Dia Kamelia sama Marwah Murmina, Rizal Sabila sama Devilia Aristi ya. Oke. Sekarang ibu ingin kalian membaca surat An-Nasr satu kelompok ke depan ya. Oke, sok dari kelompok satu dulu, Dea Kamelia dan Marwah Murmina. Ayo. Berdua pulang. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Dea dan Nawa. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2 dipersilakan ke depan membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, untuk sekarang diskusi yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang tajwid dari surat An-Nasr. Untuk ini dulu ya, ayat 1 dulu. Untuk kelompok 1, coba ini idaja itu apa hukum tajwidnya? Maddo binnya. Oke, ya bagus. Idaja apa? Mad wajib tasdid. Kelompok 1 dulu ya. Oh, subhanallah. Nasrullah di sini ada nggak? Ada. Tajwidnya? Tasdid. Oke, bagus. Wal fathu. Alif lam qamar ya. Oke, bagus. Untuk ayat kedua, untuk kelompok 2 ya.
Dika Sapawi. Iya. Rob Dika. Rizal Sa. Rob Dika ada nggak? Gak ada? Oke. Wastagfirhu, coba. Marwah Muminah ada nggak? Hukum bacaan tajwidnya. Gak ada? Innahu coba. Dia Muminah. Oke. Dea. Hu Devlia. Matabi'i. Kana Rizal Sabila. Matabi'i. Tawwa Marwah Muminah. Tawwaba. Ini apa dengan Bel? Madiwan. Oke, bagus. Kalian udah pada hafal ya semua tajwid yang ada di surat An-Nasr. Nah, tujuan kita untuk mengetahui tajwid itu untuk apa sih? Ada yang tahu? Karena kalau kita salah pengucapan itu juga pasti salah arti, Bu. Oke, coba Devilia. Apa, Bu? Tujuan dari kita mempelajari tajwid apa? Supaya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Nah, ya betul ya. Tujuan kita mempelajari tentang tajwid dalam Al-Quran ini yaitu untuk biar apa? Membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Oke. Untuk selanjutnya kalian pelajari lagi semua surat-surat pendek di rumah ya bersama dengan tajwidnya. Oke, terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, baik. Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan semua materi tentang surah An-Nasr. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, tetapi menggunakan permainan ya. Ya. Kita bernyanyi sambil megang ini. Nanti di estafet gitu ya. Nanti kalau berhentinya di Trizalsa berarti nanti yang ngisi soal ke depan Rizal Sabila ya. Oke. Sekarang Ibu akan menuliskan dulu soalnya. Oke, sekarang bisa Ibu mulai permainannya? Oke. Kita nyanyi apa ya? Yang hafal? Itu Dan silakan. jangan balonku Bu. Oke, balonku aja ya. Dari Mulyani. Oke. Nanti kalau Ibu stop berarti ada yang ke depan ya. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, stop. Rizal Sabila yang ke depan. Isi nomor 1 apa arti dari
bagus. Mulai lagi. Baru ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau bagus. Bagus. Ayo Devi lagi nih. Sekarang isi nomor 2. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kamu ganti dong, Bu. Apa? Oke. Sampai kasar, Boleh. Ibu. Oke, boleh. Oke, sekarang isi nomor 3. Apa contoh dari menghafalkan surat An-Nasr? Kalian ada-ada aja ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kan yang belum cuma dia aja ya. Sekarang maunya jadi dulu, Tapi pakai O ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Burung kakak Oke. Nggak apa-apa. Gimana kalian aja? Yang kalian seneng ya? Belajar sama ibu senang. Oke? Itu aku nenek burung bebek. Jangan pakai potong bebek angsa. Oke, nggak apa-apa. Ayo. 1, 2, 3. Potong angsa, angsa dan tawala, nono moto dansa dan amat kala, sarang koko dan sarang kokola, la 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 la. Sekarang Dea ya, nomor 4 apa isi kandungan dari surah An-Nasr? Siap. Oke, terima kasih Dea. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah pada pintar semuanya. Ini jawabannya semuanya betul. Berarti kalian sudah memahami materi surah An-Nasr beserta apa itu artinya, kandungannya, cara mengamalkan, sudah bagus-bagus. Oke anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah video ya. Oke, kita tonton dulu ya, simak dulu. Alhamdulillah, hafalan Quranku dapat 100. Asik, alhamdulillah, asik. Dapat nilai berapa? Nih, lihat.
bisa sih? Aku semalam belajar terus, tapi nggak ada yang masuk. Mus, selain belajar, kamu mesti banyak berdoa sama Allah. Nah, emang kamu dapat berapa? Masya Allah, Mus. Nilai apa telur bebek? Sobat kecil, seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh di dalam berusaha dan selalu berdoa kepada Allah. Wah, sangat betul nih. Sekarang kita lanjutkan dengan bacaan surat An-Nasr. Boleh baca bersama-sama ya? Ya, pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila idza jaa nasrullahi wal fath ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, alhamdulillah ya, udah selesai jadinya apa? Sekarang kalian simak PPT di sini, PowerPoint. Ibu sudah menyiapkan PowerPoint. Ada dua gambar di sini ya. Yang pertama gambar seorang yang pakai baju. Nah, sekarang ibu ingin kalian yang menjelaskan ke depan. Ibu tunjuk ya. Coba deh kalian jelaskan apa maksud dari gambar ini. Ke depan. Dari sini juga sebenarnya kelihatan tuh kalau harus ke depan. Ya udah, apa-apa. Berdiri aja. Jadi Ya. ini salah satu bentuk contoh orang yang sedang berdoa, Bu. Ya. Berdoa, ada bulan, ada bintang, berarti di sepertiga malam. Berdoa itu apa kaitannya sama surat An-Nasr? Meminta pertolongan kepada Allah. Iya, bagus pinter. Iya, kenapa nggak dijawab? Abi siapa duluan? Oke. Gimana sih? Aku berdiri. Oke, terima kasih ya, Dea, cantik. Sekarang gambar yang selanjutnya coba. Pakai baju. Coba Rizal Sabila jelaskan. Ini contoh dari apa? Apa kaitannya
jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal lewat Google Form ya, yang tadi sudah dikirimkan di WA grup kalian, oke? Oke, Ibu kasih 3 menit waktunya untuk mengisi. Ayo, jangan bercanda terus. Aku punya banyak terus ya, Bu. Aku punya banyak terus. Bu, kalau nggak tahu pakai tahu. Pakai nama? Oke, iya dong. Aja, Bu. Aku namanya aja. Ya. Oke, gak apa-apa. Yang keberapa? Yang ke-114 aja. Anaknya adalah surat yang ke berdiri atas percaya karena datang Islam akan mendapat surat An-Nasr terdiri atas 3 Islam akan mendapat datang Islam akan mendapat umat Islam akan mendapat umat sudah udah Bu, aku ya. Oke. Islam akan mendapat umat. Sebenarnya ya, itu soal-soalnya pada gampang loh. Soal-soalnya pada gampang jika kalian memahami video dan PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oh iya, udah ya? Ya udah. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mengasih penguatan terlebih dahulu, tetapi kita penguatannya yaitu dalam cara bernyanyi. Masih pada ingat? Masih. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang Tahu arti surah An-Nasr? Aku. Iya. Arti surah An-Nasr? Aku. Arti surah An-Nasr yaitu pertolongan 3 ayat yang turun di Madinah. Hore! Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ibu tunjuk ya. Rizalsa dengan Marwah Muminah, Mulyadi dengan Devilian. Ibu cantik. Udah cukup ya. Udah, jangan berisik. Nah, sekarang Ibu akan ngasih tahu bagaimana cara berdiskusinya. Sekarang kelompok 1 Marwah Muminah, kelompok 2 Devilia. Nah, kelompok 1 ngasih pertanyaan ke kelompok 2. Kelompok 2 aja. Kelompok 2 ngasih pertanyaan ke kelompok 1. Udah pada ngerti? Kelompok 1, kelompok 2 ya? Iya, Bu. Sok, mulai dari sekarang. Aku mau nanya kelompok Itunya ditulis ya? Nanti, nah, kan kalian nanti itu ya saling jawab. Nah, nanti ada yang maju ke depan. Tulisin itunya ya. Ya, jawabannya. Ngobrol terus. Hei, kelompok 1, nanti Ibu kurangi nilainya kalau ngobrol terus. Mulai dari sekarang. ditulis maksudnya, Bu. Iya, ditulisnya di depan. Apanya isinya? Iya, jawabannya. Sekarang cari dulu jawabannya. Kasih dulu tahu Pertanyaan. kasih tahu dulu pertanyaannya. Kelompok 2 pertanyaannya. Nih. Apa manfaat membaca Al-Qur'an? Yang kedua, surat keberapa An-Nasr dalam Al-Qur'an? Oke. Kelompok 2 mau nanya nih. Ya, Pertanyaannya. 1. Apa isi kandungan dari surat An-Nasr? 2. Apa, guys? Bagaimana cara menghafalkan surat An-Nasr? Sok diskusikan ya. Jawabannya diskusikan.
jangan bercanda. Ya Bu. Lagi Udah diskusi. dapat Bu. Udah ketemu? Udah Bu. So, sekarang kalian kasih tahu jawabannya ke kelompok 1. Oke, nih jawabannya yaitu kita memberi keterangan. Tulis? Ya, tulis. Ditulis atau diucapin Iya, dulu? kamu ucapin, dia yang nulis. Oh, iya. Aku yang ucapin, aku yang nulis. Iya, kamu udah berdiri. Ya kamu juga berdiri. Aku kesini. Tapi kan aku mau ngasih tahu. Gak usah, itu duduk aja. Aku harus ditemenin. Harus keduanya Bu. Ya udah, sama dulu aja. Berdiri Bu. Ya udah, sekarang jawab dulu aja pertanyaannya, nanti jawab jawabannya tulis di sini satu orang ke depan, oke? Oke Bu. Bu ini langsung Bu. Udah, aku jawab dulu aja. Nih, manfaatnya itu memberi ketenangan hati pada kita. Terus setiap hurufnya itu mengandung kebaikan yang banyak. Terus orang yang hebat-hebatan membaca Al-Quran akan diberi pahala juga yang berlipat. Yang keempat itu akan diberi syafaat di hari kiamat. Terus menjadi kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Nah, sekarang untuk jawab sama Devili Adisti yang keduanya. Surat keberapa An-Nasr dalam Al-Quran? Jawabannya surat ke-110. Nah, sekarang tulis ke depan jawabannya agar semuanya tahu. Biar ingat ya. Iya. Bu. Iya, iya, gitu. Udah tuh. Jawabannya jawaban 1. Dia dari kelompok 2. Perhatikan ya, Marwah, Salsa. Ya, udah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke Bu. Pertanyaannya yaitu apa isi kandungan dari surat An-Nasr? Yang pertama, pertolongan Allah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengamalkan surat An-Nasr? Yaitu caranya yang pertama, selalu mengingat Allah. Yang kedua, bertaubat atas kesalahan yang dilakukan. Ketiga, bersyukur atas pertolongan Allah kepada manusia. Dan yang keempat, membela agama Allah. Yaitu. Udah. Nah, sekarang sok tulis ke depan ya jawabannya. Nanti buka Siriword ya. Oke. Bintang 3. Kok sama semua sih, Bu? Kan semuanya sudah betul menjawabnya. Aku pengen 5. Aku mau 7, Bu. Enggak ada, Bu. Ya, aku pengennya. Ya udah kan nanti ya ada Hotel ada sampai bintang 5 Bu. Iya, Marwah. daripada pengen 12. Tidak, aku mau pengen 5. Ya udah bikin sendiri aja kalau gitu, si ibu mah gitu nih.
Sudah? Oke, terima kasih ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu kasih reward untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kelompok lagi. Nanti kalian akan menyusun kalimat ya, ayat. Menyusun ayat. Sekarang Ibu sudah menyediakan kertas kartonnya sama penggalan-penggalan ayatnya ya. Ya, Bu. Sekarang kalian mau berhitung apa ditunjuk? Tunjuk saja, Bu. Tunjuk aja. Oke, Zelsa dengan Dea, Agis dengan Mulyani ya. Baik, Bu. Kelompoknya. Ganti nama. Oh, Angel ya. Sekarang duduknya udah gitu aja ya. Iya, kan kata Ibu. Nah, sekarang ini kerjakan ininya, tempel ya. Nanti ditempel. Punya lem. Ada, nanti udah disediain. Bu ininya. Ini buat kelompok 2. Ininya berhubung ada 1, nanti gantian ya sama kelompok 1 sama kelompok 2. Ya. So, sekarang kerjain dulu. Ada yang kesulitan? Oh, gunting Ibu bawa. Bentar. Nih, ada yang memerlukan gunting, membutuhkan gunting. Nih. Kalau ada yang susah, tanyain aja. Ya, Bu. Ayo dibantu temannya. Ayo dibantu. Guntingnya bentar ya, gantian ya, berhubung ada 1. Kenapa Ibu nyuruh kita aku mau gunting? Iya, lupa. Aku ada gunting rumput di bawah. Ada kok aku buat guntingin rambut. Tidak ada anakku. Ayo kerjasamanya. Mana sih Bapak? Buat buku. Cukup. Masangnya diperindah aja ya, biar bagus gitu. Ini dulu, indah, bukan dipasang. Dilope-lopein boleh nggak, Bu? Boleh. Nanti itu dikasih nama ya di bawahnya kalau masih ada kolom kosong. Kalau ada ruangan kosong, masih kosong, nanti kasih nama. Kalau sudah nanti kumpulin ke sini ke depan.
panjang atau tidak? Panjang. Gue dapat nilai enggak? Dapat dong. Paling bagus ya, Bu. Nanti bacain ke depan ya. Ih, runutan, Bu. Pakai buku aja teman-teman. Pakai lauk. Langsung kreatif Iya, kalian iya. ya. Pinjam botreng, pinjam gunting. Pasti kalian mau lope soalnya kalian mengunci semua. Tahu kan aku bikin lope. Iya, Bu sih. Aku tuh mau bikin kecil aja, Bu. Kalau minta Bu tadi. Masa masih SD udah bucin? Aku nggak boleh, Bu. Jangan ya, belajar fokus Aku nggak belajar. tahu Bu bucin itu apa. Makanya kamu tahu bucin. Tahu, aku juga suka bucin. Bucin itu berat cinta. Iya, Bu. Oh, Ya, udah main cinta aja, aja, Bu. Bu. Dia kemarin cinta. Nanti aku aja. Jadi jangan ngebucin ya. Ini Kan masih SD. Ini kita semua bucin sama suaminya ya. Ibu Ya, iya dong. Udah. Udah. Si salah satu ketahuan aku waktu itu arisan di rumah ibu. Ibu ini lalu Ada yang udah? Kalau udah nanti tunjukin itunya ke teman kalian. Yang satu baca atau bareng-bareng bacanya. pantai adalah aku bikin ikan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Penolongan ikan di sungai. Kepiting, ada ubur-ubur Udah? dan bingung. Udah belum? Itu balannya lope. Iya. Kotaknya belum. Baru. Udah. Ayo sama depan. Tunjukin ke teman-temannya hasil karya kalian. Nih, bagus. Nah, Liatin atuh. lihat. Iya. Ini hasil dari kelompok 2 ya. Sekarang baca itunya. Suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih kelompok 2. Bukan dipakai dulu. Ibu kasih ya nilainya bintangnya 5 pembacaannya. Masya Allah. Untuk hasil karyanya kalian bagus, menarik ya. Ibu juga kasih 5 ya. Kelompok 1 udah belum? Oke. Ya, Ayo ke depan. Tunjukin karya atau hasil karya. Oh, itu di dalam ini ada ikan, ini ada ubur-ubur. Kekuasaan Allah. Iya. So, sekarang baca ya. Baca, Bu. Iya. A'udzu billahi Ayo dong, jangan bercanda. Ya, Bu, ya. Kalau baca Quran nggak boleh bercanda. Oh ya, ini Dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kalian. Ya, Bu. Nah, kalian harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Ya, Bu. Kalau bisa mah setiap hari membaca Al-Quran. Baik, Bu. Oke? Aku masih ikro, Bu, belum ke Al-Quran. Iya, maksudnya sering menghafal agar kita lancar nanti kalau sudah dewasa baca Qurannya. Baik, Bu. Oke? Ya, Bu. Baik anak-anak, setelah kita sudah mempelajari semua materi tentang senangnya belajar surat An-Nasr, kita juga tadi sudah tanya jawab, berkelompok, kalian sudah pada bagus ya, memahami materinya. Ya, Bu. Amin. Ibu akan sedikit memberikan penguatan mengenai surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu diturunkan di kota Madinah. Di kota apa? Kota Madinah. Berjumlah 3 ayat. Bu, 3, Bu. Maaf. Wah, kalian masih pada fokus ya? Ya, Bu. Tidak sama ibunya ya, Bu. Oke, udah ya. Nah, surat An-Nasr itu artinya adalah surat ke 100 ke 100. Nah, surat An-Nasr itu adalah surat ke 110. Isi kandungan dari surat An-Nasr yaitu pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Surat An-Nasr. Nah, cara kita mengamalkan surat An-Nasr yaitu dengan cara apa? Ada yang tahu? Coba. Menolong orang. Iya. Terus harus selalu mengingat Allah. Bersyukur atas pertolongan. Nah, sekarang kita nyanyi. Siapa yang tahu arti surah An-Nasr? 1, 2, 3. Siapa yang tahu arti surah An-Nasr? Aku. Siapa yang tahu arti surah An-Nasr? Aku. Arti surah An-Nasr yaitu pertolongan. 3 ayat yang turun di Madinah. Hore! Alhamdulillah ya, kalian bagus-bagus mengingat materi yang tadi sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari, memahami, mengamalkan surat An-Nasr dengan baik dan benar. Amin. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang materi senangnya belajar surat An-Nasr. Tadi kita sudah berkelompok, bernyanyi, bermain game dan lain-lain. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang memohon pertolongan kepada Allah. Nah, kalian nanti di rumah belajar ya, baca-baca lagi tentang memohon pertolongan. Nah, nanti tugas dari Ibu kalian membaca surat An-Nasr beserta artinya. Nanti Ibu akan tes minggu depan. Oke? Oke. Kalian yang belajarnya yang semangat, oke? Oke, Bu. Bagus, malas? Siap, Bu. Jangan males, Bu. Jangan males ya, harus semangat belajarnya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.